السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Yang menjadikan beliau sebagai rahmatan lil alamin adalah beliau diutus dengan membawa Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah merupakan sumber kemuliaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimuliakan di atas seluruh para nabi dan rasul karena beliau menerima wahyu Al-Quran. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sebagai umat yang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dituntut untuk mensyukuri nikmat ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Baqarah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yang mana dia datang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Dia mensucikan jiwa-jiwa kalian serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Maka oleh karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar. Perintah bersyukur di sini adalah untuk mensyukuri nikmat hidayah dan nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man ta'allama Al-Quran azumat qimatuhu, wa man ta'allama Al-Haditha qawiyat hujjatuhu." Barang siapa yang belajar Al-Quran, maka sungguh harga dirinya akan semakin mulia. Dan barang siapa yang mempelajari hadis, maka dia akan memiliki hujjah yang kuat, yaitu hujjah dan alasan yang kuat di dalam memegang agama ini dan mengamalkannya. Maka dari perkataan ini kita termotivasi atau terdorong untuk memiliki keinginan atau niat kuat agar kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpaling daripada ilmu ini, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, yaitu berpaling dari Al-Quran,
maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat kami akan mengumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dan dia berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, kenapa engkau membutakan mataku hari ini? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat." Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikian yang kau rasakan sekarang. Sebagaimana dahulu di dunia engkau menelantarkan ayat-ayatku, hari ini pun engkau dilupakan dan ditelantarkan. Itulah konsekuensi daripada meninggalkan Al-Quran. Bahkan orang yang meninggalkan kitabullah ini, hatinya akan terkunci mati di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci mati? Itulah hati yang dimiliki oleh orang-orang kufar, orang-orang munafikin, dan orang-orang zindik, dan orang-orang Islam yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Hati mereka digembok mati. Dan itu yang seharusnya kita sedihkan dalam kehidupan ini. Di antara salah satu contoh apa yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi tentang kisah orang Majusi. Tentunya orang Majusi tidak pernah memperdulikan Al-Quran. Orang Majusi ini ketika dalam keadaan sakratul maut, artinya sakit menjelang wafatnya, dia dijenguk oleh ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imamul Hasan Al-Basri. Al-Imamul Hasan Al-Basri menawarkan Islam kepada orang Majusi tersebut di akhir hayatnya. Apa kata Majusi itu? "Sesungguhnya hatiku telah digembok, kuncinya ada di atas, yaitu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar Allah membukakan pintu hatiku ini," kata Majusi itu. Maka Hasan Al-Basri pun mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati Majusi ini supaya dia memeluk Islam. Akhirnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hatinya dan dia pun bersyahadat kemudian meninggal dunia. Itu menunjukkan hati orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW senantiasa terkunci mati dan keras. Maka oleh karenanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, agar hati kita ini lembut, agar hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita dekatkan hati kita ini kepada pemahaman yang benar tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita tadaburi ayat-ayatnya, kita pahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah bercerita keluhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam suratul Furqan. Nabi mengatakan kepada Allah, "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan, yang ditelantarkan." Jadi Rasulullah SAW pernah mengadukan itu kepada Allah. Kita sebagai ummatul ijabah, umat yang telah menerima 2 kalimat syahadat, jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi SAW kepada Tuhannya, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Dan meninggalkan Al-Quranul Karim itu ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan yang paling buruk, yaitu tidak mempelajarinya sama sekali. Yang kedua,
yaitu orang-orang belajar Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya. Orang seperti ini pun masih dikategorikan sebagai orang-orang yang melantarkan Al-Quran. Yang ketiga, dia mempelajarinya, kemudian mentadaburinya, dia tidak mengamalkannya. Ini juga termasuk orang-orang yang menelantarkan Al-Quran. Kemudian orang yang benar dalam urusan ini adalah orang yang mempelajarinya, kemudian dia berusaha untuk mentadaburinya, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, bahkan dia berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka dia termasuk dalam sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Lihat, Nabi SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, itu sebaik-baik kaum muslimin adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan perlu kita perhatikan, wahai saudaraku, azani Allah wa iyakum, orang kalau memiliki sifat sombong dalam hatinya, maka Allah akan jauhkan dia dari kitabnya. Sebagaimana Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di atas permukaan bumi ini tanpa dasar kebenaran. Jadi meskipun seseorang baca Al-Quran setiap hari, bahkan dia mungkin jadi imam sholat, kalau di hatinya masih ada sifat sombong, maka Allah akan jauhkan dia dari memahami Al-Quran ini dengan pemahaman yang benar. Maka coba kita lihat, tidak sedikit orang menghafal Quran yang akhirnya menjadi teroris, yang akhirnya mencela Abu Bakar seperti orang-orang Syiah. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya menghafal Quran, kemudian mereka berbuat bid'ah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka memiliki penyakit dalam hatinya. Berarti agar Al-Quran ini sempurna berada pada diri kita, baik yang kita masukkan dalam hati kita atau yang kita amalkan dengan anggota badan kita, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membersihkan wadah yang akan kita letakkan Quran di dalamnya, yaitu hati kita. Siapa yang berhasil melakukan itu, maka sungguh dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi rahmat kepadanya dimanapun dia mempelajari Al-Quran itu dan membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengkisahkan tentang keadaan Usaid bin Hudair, atau Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan Usaid bin Hudair, di mana suatu hari Usaid bin Hudair ini sedang membaca suratul Baqarah di rumahnya. Dan Usaid bin Hudair ini terkenal dengan suaranya yang sangat indah. Ketika dia sedang baca suratul Baqarah, tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar rumah, yaitu kudanya ribut. Usaid pun keluar dan menghentikan bacaannya, melihat keadaan kudanya. Jangan-jangan ada pencuri yang akan mencuri kudanya. Setelah dia melihat kanan dan kiri, ternyata tidak ada. Kemudian beliau masuk ke rumah lagi dan membaca Al-Quran. Kudanya kembali ribut, tidak tenang. Lalu beliau melihat kanan kiri, bahkan beliau melihat ke atas. Ketika beliau melihat ke atas, dia melihat ada gumpalan-gumpalan awan yang berada di atas rumahnya. Namun awan-awan tersebut mendatangkan cahaya, membawa cahaya. Lalu awan-awan itu pun naik ke langit. Semakin jauhnya jarak antara bacaan Usaid dengan jarak dia meninggalkannya, maka semakin jauh pula awan itu ke langit.
Karena khawatir kudanya ribut terus dan akan membangunkan anak kecil yang dia miliki, maka Usaid pun tertidur. Kemudian setelah selesai sholat subuh dia ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjelaskan kepada Usaid, "Tilka malaikatun tatanazzalu liqiraatika." Sebenarnya tadi malam itu adalah malaikat-malaikat yang turun berbondong-bondong untuk mendengarkan bacaanmu wahai Usaid. Iqra ya Usaid ya ibn Hudayr. Lanjutkan bacaanmu wahai Ibnu Hudayr. Lihat bagaimana bacaan Quran itu mengundang makhluk langit yang bernama malaikat. Mereka turun berbondong-bondong di rumah itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan khusus bagi mereka yang belajar Quran di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka saling mengajarkan dengan yang lainnya. Melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di makhluk yang ada di sisinya. Jadi perlu kita perhatikan, Allah menyebut nama orang-orang tersebut, tidak menyebut fulan bin fulan bin fulan, tidak. Tapi Allah mengungkapkan rasa cinta kepadanya di hadapan Jibril. Maka Allah memanggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Wahai Jibril, aku sesungguhnya mencintai fulan, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan berita tersebut kepada seluruh penduduk langit dengan mengatakan, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbu ahlus sama. Thumma yudha'u lahul qabul fil ardi." Kata Jibril kepada seluruh penduduk langit, "Wahai sekalian penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka cintailah dia." Dengan sebab itu semua penduduk langit, yaitu para malaikat, mencintai hamba tersebut, dan hamba itu pun dapat diterima di muka bumi. Lihat bagaimana keindahan orang-orang, keindahan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mereka berusaha untuk mentadaburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Itu dikarenakan kemuliaan apa yang beliau bawa. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, yang diturunkan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla, melalui malaikat yang paling mulia di antara malaikat, yaitu Jibril, kepada makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang dimuliakan, yaitu Mekah dan Madinah, dan di bulan yang paling mulia dari seluruh bulan, yaitu bulan Ramadan, di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Perhatikan di sini, semua kemuliaan-kemuliaan yang ditetapkan untuk makhluk-makhluk tadi mengikuti kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan dari sisinya. Maka merugilah orang-orang yang jauh dari Al-Quran, sangat merugi. Bahkan kerugian mereka itu bukan sekedar kerugian, tapi kerugian yang menyempitkan dada mereka.
Oleh karenanya ikhwan fiddin azakumullah, di dalam pertemuan-pertemuan kita di media ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan insya Allah kita akan memulai penafsiran tersebut dari surat Al-Fatihah. Surat yang sangat mulia. Surat yang disebutkan dengan beberapa nama yang menunjukkan akan kemuliaannya. Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena dia surat pembuka. Dia adalah surat pembuka. Baik pembuka Al-Quran maupun pembuka solat. Maka disebutlah Al-Fatihah. Kemudian di antara nama lain dari surat ini yaitu Ummul Quran, Ummul Kitab. Induknya Al-Quran. Kemudian di antara namanya juga adalah As-Salatu. Jadi suratul Fatihah juga dinamakan dengan salat. Dan itu adalah penamaan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam hadis qudsi, "Qassamtus salata qismain." Aku membagi salat itu menjadi dua bagian. Yang dimaksud salat di sini adalah suratul Fatihah. Yang dimaksud salat dalam firman Allah ini adalah suratul Al-Fatihah. Kemudian di antara nama yang lain, Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Quranul Azim. Bacaan yang agung. Bacaan yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Al-Mu'alla. Beliau mengatakan, "Inni la'u'allimuka a'zam suwarin fil Quran." Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW pun keluar, kemungkinan beliau lupa. Kemudian sahabat itu pun menegur Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau berjanji akan mengajarkan kepadaku bacaan yang paling agung dalam Al-Quran?" Rasulullah SAW pun mengajarkan kepadanya suratul Fatihah dan beliau mengatakan, "Wahuwa Al-Quranul Azim." Dia adalah bacaan yang agung. Ini diantara nama-nama suratul Fatihah. Dan yang berkaitan dengan surat atau berkaitan dengan sifat Allah atau berkaitan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau nama tersebut banyak dimiliki oleh seseorang atau satu surat, maka itu menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya adalah suratul Al-Fatihah. Insyaallah kita akan mulai pembahasan ini mulai dari ta'awudz. Kita akan bahas ta'awudz, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz adalah ucapan yang dianjurkan sebelum baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika kamu membaca Al-Quran, mohonlah kepada Allah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Dari sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca ta'awudz sebelum baca Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan di antaranya lagi ada yang mengatakan sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat ditekankan. Maka pendapat yang rajih insyaallah adalah pendapat yang kedua, yaitu membaca ta'awudz sebelum baca Al-Quran sunnah muakkadah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari ta'awudz ini. Membaca ta'awudz kita lakukan untuk berlindung dari godaan syaitan dari kalangan jin. Bukan untuk berlindung dari godaan syaitan dari kalangan manusia. Karena menghadapi musuh dari kalangan jin atau musuh dari kalangan manusia, tata caranya telah diajarkan oleh Islam. Kalau kita menghadapi musuh dari kalangan jin, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kata-kata ta'awudz, kalimat perlindungan. Kalau kita berhadapan dengan musuh dari kalangan manusia, kita disuruh untuk memperlakukannya dengan cara yang lebih baik atau membalas keburukannya dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman, "Idfa' billadhi hiya ahsan. Fa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Balaslah keburukan itu dengan balasan dengan cara yang lebih baik. Sehingga apabila terjadi permusuhan antara dirimu dengannya, maka dia seakan-akan akan menjadi pembela bagimu. Ini cara kita menghadapi musuh dari kalangan manusia. Berbeda dengan ketika kita menghadapi musuh dari kalangan jin. Kemudian, apa itu makna ta'awudz? Ta'awudz artinya meminta perlindungan. Meminta perlindungannya kepada Allah. Makanya meminta perlindungan itu kalau ditujukan kepada selain Allah, maka jatuh pada syirik besar. Ya. Kalau meminta perlindungan tersebut dari bahaya sesuatu yang tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk dari suatu bahaya yang bisa dihilangkan oleh makhluk tersebut, maka tidak mengapa. Misalnya kita dikejar perampok lalu berlindung di kantor polisi, maka itu boleh. Karena polisi mampu melindungi kita dari kejaran perampok itu. Adapun berlindung kepada polisi dari panasnya api neraka, maka tidak boleh kita lakukan. Atau berlindung kepada polisi dari gangguan jin yang tidak bisa kelihatan, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah berkaitan dengan ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Saya kira demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini sebagai muqaddimah. Muqaddimah artinya pendahuluan dalam pertemuan kajian silsilah kita dari kajian tafsir. Insyaallah kita akan membahas kajian tafsir Al-Fatihah dulu, kemudian setelah itu kita akan melanjutkan tafsir juz amma insyaallah taala. Saya kira cukup ini bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu ini dan untuk mengajarkannya kepada orang lain. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.